Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan pendidikan, serta teman-teman berbahagia yang menyaksikan video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat agar bisa selalu semangat menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Acep Jupiter selaku moderator akan memandu jalannya presentasi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menjadi penyaji pada presentasi kali ini. Yaitu yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 2304555. Lalu ada Alia Setiani dengan NIM 2304912. Salma Tasya dengan NIM 230465 dan Siti Maspupah dengan NIM 23011107. Pada video presentasi kali ini, topik yang akan kami bahas mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh lembaga pendidik untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Lalu untuk komponen utamanya yaitu ada 1. Perencanaan. Perencanaan menurut Kompri 2015 adalah penentuan berbagai kegiatan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi perencanaan dilakukan dengan menetapkan tujuan yang jelas dalam meningkatkan mutu sekolah melalui ekstrakurikuler, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat rencana aksi yang detail. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Suryo Subroto dalam Kompri 2015 adalah segenap proses dalam memilih orang dan sarana-prasarana yang mendukung dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian dilakukan dengan proses membagi kerja, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap di mana rencana-rencana yang telah disusun dalam tahap perencanaan dan pengorganisasian mulai dijalankan secara nyata. Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan rencana aksi atau program yang telah dibuat. Itu melibatkan semua pihak yang terkait dan memantau progres secara berkala. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan langkah krusial karena melakukan penilaian yang kemudian menentukan tindakan dalam penyempurnaan program guna meningkatkan mutu pendidikan suatu sekolah. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan. Sekian dari saya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Indikator peningkatan mutu pendidikan. Indikator dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, antara lain A. Aspek input. 1. Input sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik. Dan input sumber daya non-manusia, yaitu perlengkapan, peralatan, bahan, dana, dan lain sebagainya. 2. Input perangkat lunak, yang meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi, penugasan, perencanaan pendidikan, program pendidikan, dan lain sebagainya. 3. Input harapan-harapan seperti visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sehingga semakin tinggi tingkatan pada kesiapan input, maka akan semakin tinggi pula mutu input yang dihasilkan. B. Aspek proses. Proses dalam pendidikan adalah suatu tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur, seperti proses dalam belajar mengajar, proses penilaian, proses pada sistem pengelolaan, dan proses input dengan tujuan supaya bisa menghasilkan output yang berkualitas. C. Aspek output.
Output di sini ialah sebuah prestasi sekolah yang dihasilkan dari berlangsungnya proses manajemen pembelajaran di sekolah. Adapun output dibagi menjadi dua, yaitu bisa dalam wujud prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Misalnya, kesenian, kepramukaan, kerajinan, kejujuran, toleransi, rasa ingin tahu yang tinggi, dan melakukan kerjasama yang baik. Sedangkan untuk menghasilkan output dalam kualitas mutu lulusan, terdapat 4 langkah, yaitu review, benchmarking, quality assurance, dan quality control. Selanjutnya adalah tujuan peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan efektif. Jika dilihat dari indikator-indikator sebelumnya, maka tujuan dari manajemen peningkatan mutu pendidikan sendiri terletak pada seluruh kegiatan baik pada input, proses, maupun outputnya. Nah, apa saja tujuan-tujuan tersebut? Pertama, yaitu untuk meningkatkan kualitas lulusan. Lulusan dipandang sebagai output atau hasil dari sistem pendidikan dan merupakan tujuan utama dari manajemen peningkatan mutu pendidikan. Lulusan yang berkualitas akan tercapai bila sekolah berhasil menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, dapat membentuk lulusan yang memiliki karakter yang kuat, mandiri, dan berakhlak mulia, dan membekali lulusan dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif sehingga memiliki daya saing yang mumpuni dalam kehidupan. Kedua, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang berkualitas akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, menerapkan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan meningkatkan kualitas bahan ajar dan media pembelajaran. Ketiga, yaitu untuk meningkatkan kualitas guru. Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Seperti halnya tombak, untuk mencapai target dengan baik, selain perlu perencanaan dan strategi yang baik, tombaknya pun haruslah yang berkualitas dan mampu untuk membidik target. Begitu pula pada guru. Untuk menghasilkan guru yang berkualitas, sekolah perlu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, memfasilitasi pengembangan karir guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Keempat, yaitu untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang kokoh menjadi tulang punggung dalam mewujudkan sekolah yang bermutu. Sekolah yang dikelola dengan baik ibarat sebuah kapal yang berlayar dengan lancar. Hasilnya, siswa berkembang pesat, guru betah tinggal, dan lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan bagi semua orang. Hal itu dapat terwujud dengan meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah, meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Maka dari itu, sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas serta dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pertama, manajemen pendidikan sekolah, khususnya manajemen kurikulum, di mana pentingnya kurikulum yang baik dan relevan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki harapan dan keinginan ataupun target-target yang ingin dicapai oleh sekolah akan memberikan gambaran yang jelas guna meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Dengan melihat kualifikasi tenaga pendidik seperti berapa banyak guru berstatus PNS dan PNS, serta kualifikasi tingkatan serta guru akan membantu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, ruang belajar, pelayanan terpadu, masjid, UKS, perpustakaan, kamar mandi, dan ruang kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, membangun hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Untuk itu, masyarakat dan orang tua memiliki peranan penting dalam kemajuan pendidikan. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal.
Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala guna melihat hasil yang telah dicapai, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan serta melakukan langkah-langkah korektif. Baik teman-teman, ini untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan seluruh komponen, indikator, elemen, dan upaya yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen peningkatan mutu pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Alhamdulillah telah rampung presentasi mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.